Ya, yang pertama yang terkait dengan soal kasus hukum ya, kita tentu proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Nah, yang kedua memang ini fenomena sekolah negeri khususnya di sekolah dasar yang memang banyak yang bukan sepi peminat ya, memang banyak juga sekolah-sekolah swasta lain sebagainya yang ini tentu harus menjadi pertimbangan terutama dari kementerian terkait, dan tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan Komisi 10 nanti akan membicarakannya secara khusus terkait dengan fenomena tersebut. Nah, terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah, ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Ya, makasih. Terima kasih ya. 35.872. Ya, insya Allah di bulan Agustus bisa selesai. Jadi jangan dibayangkan kalau itu supermarket seperti toko serba ada buka. Ya, nanti kalau dia lebih lengkap lagi itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai kontainer. Oleh karena itu, kami dari rapat akan merampungkan aturan untuk melengkapi itu perpres. Operasionalisasinya bagaimana bantuan-bantuan itu atau barang-barang subsidi itu bisa disertifikasikan dengan Kopders, akan sebelum perpres sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga, ini saudara sekalian tidak terasa proses ini sudah hampir 1 tahun. Ya, akan 1 tahun nanti di bulan September atau Oktober. Oleh karena itu, tahap pertama nanti yang sudah dibangun akan diverifikasi, validasi, sehingga itu nanti bisa dibayarkan kepada Agrinas pangan, agar pangan bisa membayar kepada Imbara. Itu kira-kira keputusan penting yang kami rapat di sini. Sudah akan dibikin tim langsung dipimpin oleh Pak Tatang Deputi Menko Pangan ya, untuk menyelesaikan perpres yang inisiatifnya nanti dari Menteri Koperasi dan Menteri Desa. Dikasih target 1 bulan ini selesai sehingga yang lain-lain bisa kita kerjakan dengan baik. Segera demikian. Ada yang bertanya? 1, 2. Kalau nggak ada, alhamdulillah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalin Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Samsul. Ya, Pak Sabtu bisa jelaskan kemarin kejadiannya seperti apa kronologi? Ya kronologinya ya begitu. Jadi pintu semalam malamnya itu udah digembok semua. Ah, setelah pagi saya habis belanja ke pasar, pas begitu masuk pintu udah kebuka dan gembok itu udah nggak ada. Gemboknya tuh kayaknya dibobol. Dan gemboknya itu nggak tahu kemana, bangkainya juga ada kayaknya dibawa gitu buat ngilangin jejaknya. Itu untuk kejadiannya sekitar pagi atau malam? Pagi Pak, Pagi. ya. Dini hari atau Pagi habis subuh, iya. jam 10? Yo, enggak, jam 5 lewat deh. Jam 5 lewat. Iya. Pak, itu kalau dari CCTV pelaku seorang diri atau ada orang lain? Kalau yang saya lihat di CCTV-nya satu orang. Cuman karena saya di luar nggak ada CCTV, saya nggak bisa ngecek bagian luarnya. Gitu. Apa aja barang yang hilang, Pak? Yang hilang cuman itu tabung gas yang 3 kilo 3 sama tab Samsung. Gitu. Itu pelaku berarti kerugiannya berapa, Pak? Total keseluruhannya? Ya kurang lebih ya hampir 3 jutaan lah semua. Pelaku udah pernah ketemu, tahu sebelumnya, Pak? Atau Belum tahu. cerita? Saya nggak tahu itu, nggak kenal juga. Sebelumnya udah pernah kejadian kayak ini, Dep? Kalau menurut informasi sih tempat lain sudah ada kebobolan juga. Nah, jadi ini jadi mudah-mudahan saya jadi yang terakhir aja, jangan sampai kejadian ke tempat-tempat lain loh. Namanya usaha kalau udah ada penyakit begitu kan nanti orang juga akan takut dia mau buka usaha. Tuh. Santul harapannya. Ya mudah-mudahan sih cepet-cepet ketangkep gitu. Maksudnya biar lingkungan aman, nggak ada penyakit-penyakit kayak nggak begitu untuk apa tuh orang-orang usaha di sini. Maksudnya dia biar aman lah, nggak ada masalah kayak maling-maling begitu. Kayaknya itu meresahkan banget gitu. Udah lapor, Pak, polisi? Udah. Polisi Udah. udah TKP? Kalau TKP udah. Dapat kabar itu dari rekan kerjanya yang berada di negara berbeda memang. Tapi dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Sedikit kronologi yang dia ceritakan, biasanya di hari itu dia ada komunikasi terus, khususnya melalui WhatsApp, Telegram. Tapi kenapa tidak ada komunikasi di hari itu, dia tidak ada respon. Dan dari rekan kerjanya katanya yang ada di satu kantor dengan dia di sana, dia bilang tidak biasanya anak ini tidak keluar kamar. Memang katanya waktu itu di tanggal 15 itu waktu dia rest day. Tapi ini bukan hal yang biasa saja menurut mereka, karena kenapa tidak keluar? Dia coba ketok katanya, tidak ada jawab. Mereka masih berpikir mungkin istirahat, sedang istirahat. Mereka menunggu sekitar jam 3, mereka menunggu di kantin, tidak ada juga. Biasanya anak ini ada di kantin, duduk-duduk. Dan mereka cobalah inisiatif kembali ke kamar. Ketok-ketok, masih tidak ada jawaban. Mereka coba upaya cari kunci cadangan untuk buka kamar. Setelah mereka dapat, mereka lihat memang masih ada yang tidur di tempat tidur itu dengan kondisi tertutup selimut. Namun setelah mereka datang, mereka lihat, mereka buka, sudah dalam kondisi kaku. Dan katanya kaki dan tangan itu terikat lakban, dan informasinya juga katanya dari lehernya juga ada lakban dan mulut tertutup. Ya. Kemarin waktu dapat kabar itu, saya baru dengar itu, saya langsung tutup telepon. Saya shock ya, karena malam waktu jam 1:30 malam tanggal 15 dini hari itu saya masih ada komunikasi dengan iya masih kalau cerita ada masalah, dia
dia tidak pernah bilang ada masalah tentang lingkungan kerjanya ya. Tapi dia hanya bilang memang dia pengen pulang ke Indonesia. Dia cuman bilang begitu. Tapi dia tidak pernah cerita kalau ada masalah apa di sana. Dan ya setelah saya coba cari-cari lagi informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Namun kakak saya mereka ajak untuk ikut terlibat, dan informasinya kakak saya menolak. Nah, ada kemungkinan besar itu diduga juga menjadi motif utama mereka lakukan itu. Tapi ya memang ya, saya masih berupaya juga cari informasi resmi dari pihak di sana supaya memang ini berita yang saya keluarga dapatkan juga bisa benar-benar valid ya, khususnya tentang jenazah itu. Nah, kami minim informasi tentang jenazah itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, mereka semua bilang bahwa itu memang jenazah saya. Foto-foto yang dikirim ke Bukti bahwa Sampai sekarang itu tidak ada. Dan kami juga sudah dibantu ya dari pihak KBRI, kami sudah hubungi. Hingga sekarang pihak KBRI memang belum bisa dapat akses untuk langsung menemui jenazah juga. Pada hari kemarin mereka baru mengirimkan semacam menyurat untuk meminta akses dari otoritas. emang kakaknya kerja apa di sana? Dia kerja di bidang marketing IT konsultan. Kurang lebih di sana itu 3 bulan. Tempat yang ditemukan itu mes tempat tinggal mereka yang perusahaan pakai untuk mereka kerja tinggal. Terutama dari keluarga ya, saya, orang tua, keluarga inti dan keluarga jauh. Kami semua sangat berharap dari pemerintah juga bisa menaruh perhatian, bantu kami bagaimana caranya kami bisa ketemu lagi dengan jenazah kakak saya, jenazah keluarga kami, supaya kami bisa ketemu untuk terakhir kalinya, kami bisa makamkan dengan cara yang layak ya. Dan ya yang kedua mungkin memang pasti kami berharap pelaku-pelaku ini bisa dapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu informasi masih simpang siur ya. Tapi beberapa informasi yang saya dapatkan, ada 6 orang terduga pelaku yang sudah diamankan. Dan ada 1 orang terduga pelaku yang kabur dari sana. Itu dari mana? Itu dari rekan-rekan kerjanya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Jadi kami bisa berdua upload foto. Oh, mas segini. tunggu dulu tandai. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.